tempat salah satu teman yang punya kegiatan, punya usaha belok kiri, lalu tujuan buat Anda nanti berada kerajinan di sebelah tangan kanan. dari kulit. Untuk gimana-gimananya kita lihat nanti lagi ya. Halo sahabat, saya lagi di bengkel atau biasa kita sebut workshop di salah satu usaha teman kita ini, namanya Bung Aldi. Halo, ini Bung Aldi. Beliau tuh punya usaha yang memanfaatkan produk kulit atau leather craft. Nah, ada produk-produk itu bisa bikin dompet, tempat vape, dan lain-lain segala macam. Nah, kita akan diskusi sama dia mulai seperti apa produknya apa saja, dipasarkannya di mana saja, terus sudah mulai dari kapan. Kita akan diskusi sama beliau. Halo, Bos. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya manggilnya Bro, Bung, atau Mas. Terserah ya. Deng. Sudah mulai dari kapan ini usaha tak? Ya, kalau ini di 4 tahun lalu, berarti 2016. Oh ya, sorry, tadi lupa ngasih tahu nama usahanya apa? Indis C. Indis C. Indis.c. Ada di bawah. Nah, jadi saya lagi sama Aldi, jadi saya kenalin ini Faris. Faris nih salah satu jubir milenial dari Dilan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Deng Ical dan Fadliana. Kita mau diskusi karena usaha dari Bro Aldi ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena di Makassar ini masih sangat jarang yang mau bergelut dalam usaha perkulitan. Oke, Bro Aldi, ayo cerita lagi. Bagaimana? Merintisnya dari tahun kapan nih? Jadi Indo dari 4 tahun lalu kah? Indis. 4 tahun lalu berarti 2016 ya? Apa sih? Kan belum pernah kayak skripsi tuh, pas kuliah skripsi. Oh, kuliah di mana? Di Unas. Jurusan? Elektro. Oh, elektro. Nyambung sekali ya? Karena susah orang kerja kan, apalagi robotika Pak. Oh, robotika. Istrinya. Kayak kita bilang, apa sih kerja ini? Kebetulan suka bikin sesuatu. Nah, jadi coba kulitnya dari di Makassar ini. Sudah pas karena anti listrik. Jadi mau bikin usaha kulit, cuma ini bingung gimana tuh ininya, bahannya, alatnya apa. Jadi mau tanya-tanya orang juga tidak ada sih. Dari 2016 itu masih dibilang tidak ada sekali yang main kulit. Mungkin ada, cuma nggak tertulis mungkin toh. Nah, jadi mulai lihat YouTube, di YouTube apa, akhirnya dapat ilmunya, jadi alatnya lewat online. Jadi semuanya dari online. Iya, dari online. Sorry, saya potong sedikit. Online. Kenapa kulit? Artinya dari banyak jenis usaha, kenapa kulit memilih untuk bergelut di kulit? Karena suka nih, maksudnya suka produk kulit toh. Oh, oke. Ya, jaket, akan rencana mau bikin jaket, sepatu, tas apa, tapi kan apa daya. Iya. Jadi diawali dalam ketertarikan dalam produk-produk kulit ya, yang notabene kita tahu kalau brand-brand besar atau brand-brand yang ada di toko-toko kalau kulit asli itu mahal banget kan? Ya, jadi karena ketertarikan itu jadi mau bikin usaha sendiri. Jadi kemarin itu pas sudah bikin tuh, jadi hasilnya enggak. Jadi saya pakai saja. Tapi kan ini basicnya kan kita handmade. Jadi bilang, kalau bikin sendiri nih, kalau bikin kan enggak. Nah, Oh, ini mulai dari teman-teman dulu ya? dari pasar lima oke, kita iya. kan. Jadi bikinkan dulu ya. Bisa ji. Saya bikinkan nih berapa saja. Iya. Itu kan untuk merintis itu. Maksudnya Terus tadi ngomong kulitnya susah, terus akhirnya dapat dari mana? dari online ke semua. Jadi gini, Oh, jadi bukan dari Makassar? bukan dari Makassar. Kalau saya kan anjing juga di Makassar kan, kulit nggak tidak ada saya dapat. Iya. Alatnya saya tidak Ada paling kulit sunat ya? Ya. Jadi kalau resikonya kita beli online ini, kan banyak banget dikutip online tuh. Pas dilihat fotonya, bagus nih materialnya tuh kulitnya, bagus kulitnya. Pas datang ada nih strike marknya, ada kayak lubang-lubang tuh, gas dempul gitu, apa? Kayak sapi-sapi KDRT tuh, yang digambar gitu, dipukul. Jadi belum pernah ke. Jadi kulit ada kulit sapi ada straight marknya juga. Iya. Jadi buat cewek-cewek yang ada straight marknya jangan buru sapi aja.
begitu kan, jadi banyak juga suka dukanya. Biasa juga misalnya beli ini kan apa, online. Ini apa nih? Saya jelasin. Ya, jadi ini produk ini apa? Pewarna kulit. Pewarna kulit. Jadi kayak gini kan kita nyari-nyari kan, mahal ini kan. Tapi kan tidak ada nih. Iya, Tapi tidak ada ini nih, ternyata ada yang murah lagi. Oh. Jadi ini. Jadi benar-benar learning by doing kan? Ya, learning by doing. Jadi kita butuh soalnya ini wadah-wadah sharing-sharing begitu tuh. Iya. Makanya kita ini tempat industri atau bikin pelatihan. Tapi belum pernah ke tempat ambilnya. Belum. Selama 4 tahun belum kita ke tempat ambil bahan baku. Karena kan kita ini masih try and error tuh. Iya. Coba di penyamak ini bagus apa tidak. Oh. Bagus. Coba di situ terus nih kan. Tapi misalnya ada kendala nggak stabil kualitasnya, ganti lagi, coba-coba lagi penyamak lain. Jadi kita ini apa caranya harus sampai dapat yang penyamak yang bagus tuh baru kita ini. Jadi penyamak itu dari bahan baku dari apa, kulit binatang yang diproduksi dari bentuk ini ya. Yang setelah kulit di sapi atau domba dikuliti, itu sudah tugasnya penyamak tuh. Penyamak. Ah. Sampai jadi yang lembaran itu Iya. siap olah baru tugas tuh. Oh, Tugasnya crafter. namanya crafter. Oh. Letter crafter ya. Oke, terus akhirnya dari awal online, terus sekarang sudah dapat dari lokal Makassar sendiri Belum. untuk bahan baku. Belum ada. Oh, sampai Tidak ada sekarang. sampai sekarang. Itu untuk kulitnya atau untuk kayak pewarna-pewarna semua? Semua. Kendalanya di mana, Bro? Ya, bingung juga mau bilang kendala di mana. Kalau di Makassar kan apa, sapinya banyak kan. Iya. Apalagi angkang di sini. Sapinya Betul. sapinya banyaknya kan sumber bahan bakunya ada. Cuma yang untuk kelola sampai ke traktornya nggak ada. Nah, kayak si penyamaknya kan. Mungkin karakter musola yang jadikan bintang belum. Iya. Sampai itu aja tadi. Iya, jadi saya pernah tuh mau beli kulit mentahnya ke Toraja mak. Terombongan. Ya, Yang apa ya? dong apa aja, Apa yang kulit kerbau tuh. Nah jadi pas saya tanya, lagi nggak bisa deh, nggak ada yang beli. Ternyata kalau di Toraja itu dia kalau ada cara-cara potong-potong kerbau tuh apa lagi namanya? Apa dong? Nah kayak gitu tuh. Nah dia yang produsen kerupuk kulit dia langsung deposit uangnya. Oh, Jadi ada yang tag di bilang saya ambilin deh. Jadi sudah dihadang memang tuh, Iya. sebelum dipotong sudah dibayar memang. Jadi susah kita dapat material di sini juga. Artinya kita apa bersaing sama pemilik modal kan? Iya. Jadi memang kapital nih. Kita istirahat. Kapital. Jadi kita nggak ada kesempatan, tidak ada jalur untuk coba untuk jadi penyamak. Itu beberapa kendala. Beberapa kendala. Jadi, tapi akhirnya sudah bisa sampai di sini. Terus saya lihat sekarang banyak produk-produknya beraneka ragam dari hasil trial and error. 4 tahun. 4 tahun. Nah, sampai hari ini produksinya kita ini sudah sampai mana? Apa namanya, orderannya itu by order kah atau memang produksi misalnya untuk tempat korek seperti ini memang diproduksi massal? Berapa lama belajarnya satu produk? Yang mana sih ya ini? Semuanya nih. Jadi kalau misalnya ini kemarin kan kita awal-awal kita sampai order tuh, kita order baru kita buatkan. Semenjak corona ini kan hancur omset, bahan ada apa? Ya kita, kenapa kita nggak bikin saya ini produk yang siap jual gitu, siap lempar di pasar? Makanya kita bikin yang kayak korek apa, korek, yang bang kunci misalnya. Jadi kita siap lempar memang untuk meningkatkan omsetnya. Jadi kalau misalnya kita tunggu periode kan orang tahan semua, pilihan Lagi nahan duit semua. Nah, duit semua. Jadi kita hancur juga kita tuh kalau misalnya nggak ada orderan. Jadi kalau misalnya itu ya kita siasati di saya. Itu sudah ke mana aja lemparan? Kalau lemparannya kita kalau ini seluruh Indonesia kecuali Sumatera sama Bali. Oh, jadi belum pernah ada orderan dari Sumatera dan Bali. Sama Bali belum pernah mengirimnya kan. Bahkan sudah ngirim ke Jawa. Sudah. Yang notabene di sana produksi kulitnya lebih duluan. Lebih duluan. Iya. Bahkan bahannya dari sana. Saya ini mungkin kenapa saya di sini? Luar biasa. Mungkin harganya saya Mungkin juga. udah di riset, harganya memang lebih murah. Iya, karena kan kita ambil di bawah pasar tuh, untuk guide pasar dulu. Oh, betul. Jadi Itu strategi juga. untungnya dari mana? Tetap untung lah. Iya. Nanti
tipis. Kira mau bakar uang nih. Kasih murah. Enggak, jadi yang pasti prinsipnya untung tipis tapi faktor pengalinya yang banyak. Ya. Terus tadi Farid nanya, misalnya untuk improve dari dulu bikinnya dompet satu lipat terus ada di dompet model lain lagi, itu berapa lama biasanya dikulik? Untuk jadi maksimal gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman tuh kemarin ya, kira-kira 2 mingguan lah. Asalkan syaratnya rajin. Namanya kerajinan tuh harus rajin. Jadi kalau bisa secara umum variatif sih, kemampuannya orang kan beda-beda. Kayak misalnya kemarin ada yang sampai sebulan, ada yang 3 bulan. Tergantung produknya ya. Tergantung produk sama tergantung bakat juga kayak. Bakat sama rajin gitu kan, kerja keras. Usaha. Ide setiap produknya itu dapat dari Ya referensi dari online atau Google, biasa juga kayak film-film, misalnya ini kan Ini kayak binder gitu ya? ya, ini kan apa kayak klasik lah, Iya. klasik. Nah ini terinspirasi dari film, Despero. Da Vinci Code, Da Vinci Code. Kan dia gambar-gambar idenya kan di sini. Jadi kebanyakan ini sih kalau misalnya di produk inspirasi dari film, biasa juga dari produk-produknya orang tuh. Misalnya nggak mau jadi kita akui. Iya ya. Karena kan kita emang mesti hampir semua sih ada inspirasinya kan. Nggak plagiat juga, cuma inovatif lah ya kan. Ya hari ini kan hampir rata-rata produk atau kegiatan tuh hampir rata-rata diawali dari ATM, ambil, tiru, modifikasi kan. Iya tapi nggak apa-apa, itu nggak dosa. Sekarang nggak susah tulisnya. Orang sholat juga ditiru, kita harus tiru sholat kan. Kalau bikin sholat aneh-aneh, Aliran baru. gitu. Bro, boleh tahu nggak dari modal awal lah, maksudnya kenapa ini saya mau tahu, karena kan kali aja teman-teman di luar sana yang punya minat dan bakat yang sama tuh bisa menjadi inspirasi. Nah, oh mungkin kadang-kadang kan mindset bahwa mahal nih, ternyata nggak juga gitu kan. Mahal kan relatif. Iya. Tapi ini modalnya Ini kan modal sama uang juga pasti. Modal awal kira-kira kisaran berapa? Ya kan saya mulai pas ini apa zaman saya mahasiswa tuh. Ya dompet mahasiswa. Dompet mahasiswa mana dulu bingung. Atau jangan-jangan kita ambil resiko seperti jual motor kan. Saya kemarin ini telepon SPP. Oh, Apa bulanan tabungan nih. Saya 19 juta lah. di awal itu. Jadi patungan tuh sama teman kan mulai pertama 3 orang. 3 orang. Sekarang Sekarang 6 orang. 6 orang. Cuma kan ini ganti-ganti generasi. Beda-beda jatahnya tuh. Beda. Beda-beda. Terus sekarang produk unggulannya apa? Untuk semangat produk unggulan itu ini lejur, namanya lejur. Oh ini, unggulan itu dalam hal paling jualan atau yang paling bagus? Paling laku kayaknya, paling laku. Paling laku kan tidak, paling apa sih? Suka dan ini, maksudnya Puas gitu, puas. Jadi pede jualannya. Feedbacknya customer bagus semua. Oh gitu. Walaupun kayak jarang di orang beli itu, Paling kali ya. ya paling ya. Masterpiece. Tapi kalau misalnya produk-produk best seller tuh yang paling banyak laku ya kayak gini, tempat korek, kayak house kan, untuk kayak gelang kulit, sama ya dompet lah, wallet, default. Kalau Jadi- refill jarang nih. Jadi ini semua ternak kan, obat Sapi, Sapi. kita main di sapi. kambing. Kambing belum. Tadi kan saya sempat cerita sebelum kita gambar ini. Jadi beliau ini punya kegelisahan. Kegelisahannya tuh katanya di sini ada UPT yang dikelola oleh pemerintah, tapi entah kenapa hasil dari UPT apa sih namanya? UPT di kulit yang ada di sekitar workshop ini di Antang. Ini kan di Antang nih. Nah di Antang tuh ada tempat pemotongan hewan, ada bahkan ada UPT di kulit itu sendiri. Tapi entah kenapa beliau tuh merasa
UPT itu tidak maksimal, bahkan di suatu waktu beliau ke sana mendapatkan kulit yang sudah jamuran dan segala macam. Bisa diceritakan bro soal itu? Bingung juga mulai dari mana kan ceritanya. Karena pertama kali kesana kan saya pas ini kan pernah diutus sama Pemprov kan pelatihan. Tapi pelatihan kayak tas sepatu gitu, nggak masuk men. Jadi kita kembali ditanya sama itu Pemprov kan, kalau misalnya butuh kulit kalau PT saja, PT kulit kan jantan dekat gitu. Saya jalan-jalan ke sana, saya jalan-jalan, terus banyak kulitnya, kan dikasih lihat kan proses produksinya, gabungnya hasilnya sama kulit. Pas saya tanya bisa dibeli apa tidak, katanya tidak. Nah, ngapain produksi kalau tidak dijual kan? Nah ini juga pas saya tanya sama orang-orang ininya, oh ternyata masalah ini birokrasi perizinannya belum keluar. Waktu itu tahun berapa? 2018. Berarti belum lama ini ya? Belum lama, 2018. Ataukah standar mungkin belum mau di pasar? Masalahnya kan belum pernah dilempar ke pasar sih. Kalau menurut bagus, kalau kan saya cek juga bagus. Maksudnya sudah bisa banyak pakai lah, jadi produk lah. Jadi menurut informasinya bahwa izin untuk mengeluarkan produk itu. Ya. Kalau di sana kulitnya Pak, numpuk-numpuk. Udangnya itu, numpuk-numpuk sampai harga murah. Ada yang kayak terlipat sekali nih. Ada istilahnya itu yang berbekas ngelipatannya tuh, yang namanya terlipat itu. Jadi begitu. Maksudnya sayang-sayang juga kan kalau misalnya ini. Jadi itu salah satu fenomena yang mungkin pemerintah hari ini harus lebih hadir. Artinya ketika memang ada kesempatan untuk membantu industri-industri yang ada di kota ini, mestinya lebih proaktif gitu. Bahkan kan produk bahan mentahnya tuh ada, bahkan udah bisa disamak ya dari UPTD tersebut ya, sudah jadi lembaran begitu, siap pakai lah, siap olah jadi produk. Berarti alatnya ada? Alatnya ada, cuma masalah birokrasi. Nah itu, jadi itu kegelisahannya Bro Aldi itu mungkin bisa didengarkan oleh pemerintah sekarang dan yang akan datang, terutama khususnya di Kota Makassar. Apalagi kan sekarang udah banyak tuh dari kulit yang karakter kulit di Makassar udah banyak juga. Nah jadi kan bisa dilempar ke kita dulu tuh untuk tes kelayakannya kali pasar di mana. Maksudnya kan kita siap membantu sebenarnya. Siap membantu? Iya siap membantu. Karena kan kita masalah kita kan di material di Makassar. Material langsung sekali lah materialnya, jadi kalau ada yang giliran ada di Makassar kita bantu, giliran ada ya orangnya tidak mau dibantu. Bingung kira-kira tuh. Iya lucu juga ya, emang bener lucu sih. Jadi barangnya ada nggak boleh jual. Mau diarahkan lagi ke sana. Jadi bro, kami kan ini dari tim Bilan yang ditugaskan untuk memperhatikan pergerakan ekonomi, khususnya ekonomi baru. Kami menyebutnya ekonomi baru, artinya yang selama ini belum dilirik secara total sama pemerintah. Itu kita coba tarik bagaimana ketertarikannya untuk bergabung di kita. Kenapa? Alasannya adalah banyak hal-hal dari visi-misinya Bilan itu yang insya Allah ketika ada Ical dan Fadlian dan memimpin itu akan banyak menyerap ekonomi baru ini untuk terbantu. Karena kenapa? Hari ini UMKM yang akan menopang menurut Bilan ya, UMKM yang banyak akan menopang PAD kita yang selama ini banyak losses. Nah, kenapa kita menganggap ekonomi baru itu harus digalakkan dan harus dimaksimalkan? Karena tanpa dilirik mereka tuh sudah bisa jalan. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka dilirik, dioptimalkan dengan bantuan pemerintah. Nah, seperti kita tadi punya beberapa kendala. Nah, misalnya UPTD yang kita sebut tadi itu bisa lebih dimaksimalkan, berarti usaha ini akan lebih maju. Nah, jadi dengan itu kita coba untuk mempengaruhi teman-teman bahwa ketika memilih Bilan itu adalah salah satu solusi untuk kemajuan ekonomi baru. Ekonomi baru itu contohnya seperti kita ini barista, gamers yang hari ini sudah bisa dapat uang gara-gara main game, ya kan? Nah seperti itu kita akan coba menarik mereka
Dan misalnya kita tadi sempat cerita bahwa sudah beberapa kali mengadakan workshop untuk menarik minat dan bakat orang lain yang sangat buta sama usahanya leathercraft ini untuk bisa lebih tertarik. Karena apa? Ketika banyak orang yang tertarik, minimal ekonominya berjalan, ya kan? Maksudnya semakin banyak ini betul itu akan menjadi saingan, tapi pasti akan menjadi cambuk juga buat industri ini kan? Kompetitif. Ya, begitu. Nah selama ini waktu menjalankan workshop itu bagaimana metodenya? Apa yang diharapkan dari workshop itu? Jadi kan kalau ini sendiri punya visi tuh untuk memperkuat industri kulit di khususnya Makassar. Ya. Karena kan berangkat dari keresahan dan pengalaman tuh. Ya. Saya bikin usaha kulit, ya saya temani sharing-sharing, ya saya temani belajar, minimal tukar ilmu kan berjalan. Mau beli kulit mahal ongkirnya, kan ongkirnya banyak kayak sekarang tuh. Sekarang kita beli kulit kan patungan, jadi ongkirnya dibagi-bagi, jadi lebih murah tuh untuk postingannya. Kayak misalnya ada alat-alat baru, misal walaupun itu di YouTube yang kasih lihat tuh, itu terbantu sekali tuh. Tapi ada teknik baru ini. Dari nggak tahu menjadi tahu. Dari nggak tahu menjadi tahu kan dari nol jadi tahu tuh. Jadi minimal link YouTube lah kirim kan, tapi ada teknik baru ini bro. Minimal dia sharing-sharing begitu yang kita perlukan sebenarnya. Jadi menyangkut misalnya program Dilan tuh untuk guide UMKM ya selama visi kita sama nggak ada masalah. Kita siap juga bantu loh. Jelas visinya sama kan visinya kita memperkuat industrinya. Jadi kalau apalagi industri kreatif kan sangat ini, maksudnya butuh pertolongan. Kasarnya kan karena pandemi ini hancur sekali juga. Betul. Jadi banyak usaha yang justru lahir dari pandemi ini. Ya. Betul nggak? Memang di situasi seperti ini banyak industri besar tumbang, tapi tidak sedikit juga industri kecil yang akhirnya karena kalau saya menyebutnya kreatif itu apa tuh namanya? Lupa. Ya, ada tuh saya sering nyebut kere dan aktif. Karena kita kere makanya kita aktif. Kreatif tuh kere dan aktif. Jadi begitu. Waktu bikin workshop tuh kerja sama Ya, kolaborasi sama kayak working space, sama working space, coffee shop. Terus pesertanya kita ini berbayar umum. Jadi siapa yang mau belajar minat ya silakan. Nah seperti itu maksud saya kehadiran pemerintah tuh bisa seperti itu menciptakan ekonomi baru tuh didorong dari bawah. Ya, restruknya dulu. Jadi pemerintah dari atas menggerek naik orang yang punya minat. Jadi misalnya nih kayak contoh peserta tuh harus bayar. Nah karena pemerintah yang mengadai itu pesertanya tuh bisa free, minimal ada kita sebagai pelaku, ada working space yang menyediakan tempat, pemerintah yang memboost itu orang-orang yang mau ikut. Nah seperti itu bentuk wujud kehadiran pemerintah selain hal-hal yang lain misalnya soal UPT tadi itu. Menurutku juga lebih kena kalau memang langsung kita dalam pelatihan yang langsung ini apa dari nol sampai ini apa buka brandnya. Ya. Kan kita targetnya memang harus buka brand nanti kita bantu. Sampai mentoring ya. Nah, mentoring ini misalnya gimana dia kulit murah ini yang bagus, nah kita kasih. Gimana Itu nggak masalah. Nggak masalah, karena kan kita visinya ini untuk perkuat industri Bangun atau industri. nggak ada teman cerita-cerita. Betul. Apalagi kan kita pas tahun lalu kita bentuk juga multi-craft. Biasa banget. Multi-craft jadi sama crafter ada minggu pagi-pagi kita ngopi sambil craft bareng. Ya memperkuat silaturahmi antar craft. Minimal itu ya. Kan sayang juga kalau misalnya dia kan namanya orang punya semangat tuh. Lesu semangatnya apa kan kalau dengan adanya itu kita Lagi. trigger lagi. Jadi kemudian kita juga pikir juga bagaimana cara kita survive ini di masa-masa begini tuh. Dan harapannya kan pandemi akan segera berakhir nih. Ya, jadi hal seperti ini akan bergejolak lagi ke depannya. Sampai hari ini usaha ini bisa menyerap berapa banyak karyawan? Soalnya kita ini apa konsepnya kan ini apa kayak sampingan begitu. Kan kita berangkat dari hobi, banyak anak yang berangkat dari hobi. Nah, kita berangkat dari ini hobi ini tuh bikin apa. Jadi misalnya ini memang jadi bos untuk diri sendiri lah. Oh itu dia. Berarti kalau ini karyawan ini masing-masing punya brand. Anda juga, kalau ini sendiri dia ini udah nyerap tenaga kerja. Kalau ini
kan kita juga punya proses pertumbuhan tuh dari sendiri 3 orang, 6 orang. Sekarang 6 orang. Jadi tapi kita kalau kelas kulit kita dorong memang untuk brand, bikin brand walaupun ada kerjanya kita pakai dia sampingan saja. Pulang kerja kan malam-malam bikin kulit bisa tapi jadi duit. Jadi mungkin Bro Faris bisa jelasin beberapa program Bilan yang bisa bersinergi sama usaha-usaha UMKM seperti punyanya Kak Aldi yang bisa menopang UMKM seperti beliau nih ke depannya. Kira-kira apa tuh Bro? Ada banyak. Jadi pertama mungkin Bilan itu bisa bantu dalam pemasaran. Jadi segala produk seperti dompet, buku yang sudah kita kerjakan itu sendiri nanti dibantu dalam promosi di dalam aplikasi. Dan aplikasi ini isinya semua UMKM yang ada di Kota Makassar. Dan pemerintah kota wajib menghabiskan anggarannya, kebutuhan belanjanya di aplikasi tersebut. Jadi misalnya kayak kita di sini kayak ID card itu. Oh iya. Jadi tidak boleh ambil lagi di brand-brand besar. Itu diwajibkan untuk ambil di UMKM. Belum lagi misalnya kayak kita tadi bilang modalnya ya mungkin modal 1 juta nekat. Tapi yang bagaimana caranya itu kalau misalnya mau ambil alat-alat laser kayak begini yang 20 jutaan. Nah karena pemerintah kota mau menaikkan industri naikkan skala-skalanya juga, jadi kita punya program itu untuk pembantuan modal. Cuma kan rata-rata begini juga sudah anak muda. Kalau mau dibantu modalnya, katanya nggak siap secara administrasi lah atau biar bikin CEO, BWP. Itu administrasi itu atau proposal logika dagangnya dan lain-lain. Makanya perlu di awal untuk dimulai dengan pelatihan. Apalagi kita sudah buat pelatihan itu dan itu pasti difasilitasi dengan pemerintah kota. Pasti difasilitasi karena linear sekali dengan kreatif centernya Dilan. Jadi cita-citanya itu kurang lebih seperti cita-cita yang kita harapkan itu yang kayak makerspace dan lain-lain. Jadi workshopnya itu terbuka biar semua masyarakat ini atau anak muda ini bisa diakses, baru bisa melihat tiru kan. Jadi bisa belajar di situ. Apalagi ada di pendampingannya. Itu yang penting memang pendampingannya itu. Dan karena kalau pasar craft ini kan bukan cuma di Makassar, memang satu dunia bahkan ya bisa beli kalau pasar global. Cuma cara untuk menaikkan ini orang bergiat berkerajinan kulit ini yang memang mau kita berasal ya. Jadi kenapa kita juga datang ke sini ya karena mau kasih lihat kalau misalnya industri begini itu mulai berkembang dan harus dikembangkan gitu. Karena ini dengan selaras dengan programnya Dilan. Karena itu kemarin ada yang tanya, bagaimana caranya bisa masuk bantuan modal? Ya kan ini di pandemi saja, ada yang BRI yang masuk SMS terus ada yang bantuan modal dari bank. Nah itu nanti kurang lebih pemerintah kota yang bantu fasilitasi itu. Tapi banyak juga anak muda yang kayak langsung nih mau bilang bantuan modal. Nah ternyata butuh juga syarat-syarat. Jadi syarat-syaratnya itu tetap harus ada administrasi. Dan itu memang harus dikawal. Jadi memang harus ada tempatnya dulu. Tempatnya itu nanti dibuat dalam bentuk kreatif center seperti itu. Tapi memang industri kreatif itu jarang yang ada bentuk administrasinya. Jarang sekali. Karena memang kadang diawali dari niatnya dulu yang besar, loh, menganggap administrasi itu hal sekian, Pi. Yang penting niatnya dia sudah bisa gelontorkan dulu, dia kasih lihat. Nah, karena basic berpikirnya tidak untuk hal yang besar, padahal administrasi itu kan penopang untuk movement yang lebih besar lagi lah, scale up-nya. Apalagi mau dari hobi, Bos. Iya. Nah, itu kalau dari hobi kan pasti bikin dulu deh. Makanya itu perlunya kayak apa tadi? Kau bilang? Mentoring dan tempat untuk penyaluran itu. Ada juga orang misalnya begini, saya mau buat ini deh, tapi kan alat, bahan dan lain-lain ini
susah, mahal dan lain-lain. Nah, kita ini baru mau coba untuk belajar, makanya itu memang penting sekali itu kelas-kelas, mini kelas, tempat yang bisa Harus dimulai ya Pak? itu, dan itu harus ditunjang. Jadi kan ada nih kali yang pentolannya letter Tenang ya kan, jangan orang sombong tuh. Jadi nanti ya pasti pemerintah kota wajib ini kolaborasi dengan siaran gini. Dan tidak pernah diri. Harapan terbesarnya buat pemerintah yang khususnya Kota Makassar lah, siapapun itu yang saya harapannya sih bilang, cuman harapan untuk pemerintah Secara siapapun lah iya ya. siapapun Ya itu bukit dari kulit, benahi, masa begitu terus 3 tahun. betul betul. Orang sama nggak juga semua kan. Selama ini kayak pelatihan kulit Masifkan. dimasifkan banyak lah di mana-mana. Kan sumber daya ada. Bersedia terlibat langsung ya. Saya kalau dipanggil membantu siap sekali. Karena nggak dipanggil saya bantu. Apalagi kalau dipanggil tuh Tunggu kegiatan kami kelas letter. terus ini juga ya dibikinkan semacam kayak koperasi mungkin nih, koperasi. Jadi koperasi yang beli di misalnya material, aksesoris, alat-alat. Nah, nanti kan yang ke koperasi ini. Jadi pemerintah hadir lewat kooperasinya menunjang untuk hal-hal yang Musik selama ini kreatif. sulit ya Iya, sudah didapatkan. khususnya musik kreatif. Kan kalau kayak kuliner kan sudah tersedia nih ya, nggak perlu koperasi gitu. Yang hal-hal yang kayak jarang musik kreatif misalnya, dia dapat alat-alatnya, bahan-bahannya. Jadi kita lebih kreatif lagi. Ya, jadi membantu juga hal yang selama ini sulit didapatkan karena pemerintah yang nyari, pemerintah yang adain bisa lebih mudah diakses. Ya. Sama konsultasi sama dia tuh apa alatnya yang mau gitu kan. Kayak gini kan kita ngobrol-ngobrol saja. Terus udah puas nggak selama ini dengan hasilnya yang sudah diciptakan? Atau kalau ininya ada bisa lebih wah gitu atau Cita-cita apa? produk. Ya kalau misalnya sumber dayanya oke, masih bisa begini. Sumber daya apanya? Sumber daya bahan baku, manusianya, maksudnya kita kan punya juga harapan kan, punya cita-cita visi. Dan ini nanti nih mau terbesar di Sulawesi misalnya tuh. Kalau di dunia memang harus itu. Jadi kita punya cita-cita tuh. Nah ini cita-cita kayak terbatasi dengan kendala-kendala yang ini tadi. Bahan lah, tenaga terampil lah. Jadi kita bergelut di situ saya terus terputar-putar kita punya pikiran tuh. Nah, bagaimana caranya harus pagi-pagi nih. Pesan lagi tahun lagi kan. Misalnya sakit lah, tenaga terampil sakit tuh, siapa yang bisa ganti? Dilarin lagi masa dilatih lagi. Kalau misalnya ambil orang baru, hasilnya nggak sesuai ini lagi. Dengan standar yang kita Standar. punya. Jadi itu kita kebanyakan tenaga sama pikiran habis di situ. Jadi kalau ada pemerintah ya terbantu kita beban pikiran, beban tenaga bisa tersalurkan ke orang lain. Ngomongnya bisa. Kita cukupkan sampai di sini, informasinya sudah banyak sekali dari Bapak ini. Terima kasih sudah lama menerima kita untuk diskusi. Semoga harapan kita bersama ini bisa terwujud nanti. Karena tanpa insert, tanpa masukan dari pelakunya langsung tuh kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Betul. Karena insert itu yang akan diterjemahkan dalam kebijakannya pemerintah, khususnya di insya Allah di masa kepemimpinannya Rijal dan Dr. Fadli Ananda. Jadi untuk teman-teman semua, ini Bro Aldi salah satu orang kreatifnya Makassar lah yang berani mewakafkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan materinya untuk bergelut di industri kreatif khususnya perkulitan. Tapi bukan kerupuk. beda. Jadi terima kasih Bro Aldi, semoga usahanya makin maju, semoga cita-cita kita berdua atau semua kita bisa terwujud nanti. Terima kasih telah membantu kita untuk diskusi dan membuka pola pikir dan wacana-wacana ke depannya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Siap.
undur diri. Saksikan di episode selanjutnya.